Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini kita akan kuliah dengan topik tahapan dalam perencanaan bangunan pengolahan air. Namun sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi pembelajaran di teknik lingkungan. Kita akan mulai dengan apa tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam periode perencanaan bangunan pengolahan air minum. Jadi di sini mahasiswa nanti akan memahami tahapan apa saja yang akan dilakukan sebelum melakukan perencanaan atau sebelum melakukan pembangunan pengolahan air minum. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu memilih unit pengolahan apa saja yang diperlukan dalam melakukan pengolahan air minum dengan melihat kualitas air baku yang akan diolah. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu memilih diagram alir proses pengolahan air yang telah ditentukan berdasarkan kualitas air. Yang terakhir nanti mahasiswa mampu menentukan alternatif proses pengolahan selain pengolahan secara konvensional agar bisa menentukan alternatif proses pengolahan tersebut. Karena di lapangan nanti mungkin akan menemukan sumber air baku dengan kontaminan yang cukup kompleks. Nah, karena begitu kompleksnya kontaminan air tersebut, maka butuh alternatif proses pengolahan yang lain, yaitu selain dari pengolahan secara konvensional. Nah, untuk pentahapannya sendiri itu dibuat sesuai dengan besar kebutuhan air, gitu ya, dan ketersediaan dana. Nah, dua hal ini akan menentukan apakah dalam menentukan pentahapan tersebut akan satu tahap, dua tahap, atau bahkan lebih dari dua tahap. Jadi dua faktor inilah yang akan menentukan banyaknya tahap dalam periode perencanaan. Nah, dalam periode perencanaan sendiri, yang bergantung dalam dua hal tadi, ada ketersediaan air baku dan dan ketersediaan dana. Maka jangka waktu perencanaan juga akan terkait dengan hal tersebut, di mana akan memiliki berapa periode, gitu ya, akan dibuat dalam 5 tahun atau 10 tahun atau bahkan 20 tahun, tergantung dari kemampuan tadi, ketersediaan dana dan ketersediaan bahan baku atau air baku yang akan diolah. Percuma kalau ketika kita tidak melihat dua hal tadi, maka perencanaan kita akan kurang begitu pas, sehingga kita harus memang melihat dua hal tersebut. Nah, ini adalah grafik antara kebutuhan air dan tahun perencanaan. Kalau kita lihat ini adalah garis kebutuhan air. Jadi setiap tahun itu kebutuhan air akan terus terjadi peningkatan di mana-mana, karena air itu adalah kebutuhan mendasar manusia. Tidak ada selama ini air itu tidak dibutuhkan, gitu ya. Jadi kebutuhan air semakin tahun akan terjadi peningkatan. Nah,
garis yang datar ini adalah garis kebutuhan air selama periode perencanaan 5 tahun. Jadi ketika kita melakukan perencanaan di tahun pertama atau proyeksi 5 tahun pertama, maka terjadi kebutuhan air yang datar karena kita sudah melakukan estimasi kebutuhan secara maksimal di 5 tahun pertama. Sementara di tahun ke-6, karena kita belum melakukan proyeksi kebutuhan air, maka akan terjadi permintaan atau terjadi pertumbuhan kebutuhan air. Nah, maka dibutuhkan proyeksi perencanaan di tahun kedua, gitu ya. Kita di tahun kedua kita melakukan proyeksi kebutuhan lagi karena terjadi peningkatan kebutuhan air. Maka kita lakukan proyeksi kebutuhan air, maka kebutuhannya akan datar kembali. Nah, begitu seterusnya. Di tahun yang kelima, di tahun yang ke-10 itu terjadi peningkatan kebutuhan air lagi. Kita lakukan proyeksi kebutuhan air sampai 5 tahun ke depan, maka kita sudah melakukan estimasi air untuk tahun ke-15 atau tahap tahun ketiga seperti ya. Nah, di tahun keempat juga akan terjadi pertumbuhan kebutuhan air. Kita lakukan proyeksi kebutuhan air kembali. Nah, ini adalah pokok yang harus dilakukan oleh seorang engineer atau seorang ahli yang fokus di bidang air minum atau air bersih. Nah, ini adalah periode perencanaan tahap 1, 10 tahun tahap 1. Kemudian yang kedua itu adalah periode tahap yang kedua dari tahun ke-10 sampai tahun ke-20. Nah, kalau kita tidak melakukan perencanaan seperti ini, maka di kebutuhan air di titik 0 ini, di titik 0 kebutuhan air, kalau kita tidak melakukan periode perencanaan atau proyeksi kebutuhan penduduk, maka kapasitas produksi akan terus sama. Nah, hal ini akan mengakibatkan permintaan akan berada di atas, gitu. Sehingga akan terjadi kekurangan air di sini. Nah, itu sebabnya kita harus melakukan perencanaan dengan melihat proyeksi kebutuhan air selama periode perencanaan. Nah, periode perencanaan ini tidak serta-merta kita melakukan seperti grafik ini. Bisa juga kita melakukan misalnya setiap 5 tahun. Periode perencanaan tahap pertama dilakukan 5 tahun. Tahap kedua di 5 tahun ke depan. Tahap ketiga 5 tahun lagi. Begitu seterusnya. Sehingga hal ini kita bisa atasi kebutuhan air yang terus meningkat tersebut. Nah, untuk service area sendiri itu adalah daerah layanan. Daerah layanan yang mendapatkan pelayanan air minum di sebuah instalasi pengolahan air minum. Nah, service area ini bisa dibatasi oleh batas wilayah administrasi, kondisi geografi, kondisi topografi, atau bahkan kombinasi dari semuanya tadi. Kenapa service area ini perlu kita perjelas agar dalam melakukan plumbing atau distribusi air dari unit pengolahan yang sudah siap distribusi ke daerah pelanggan semakin jelas. Tidak ada jalur pipa yang melewati batas wilayah daerah pelayanan kita, sehingga kita perlu melakukan batasan-batasan wilayah pelayanan secara administrasi, secara geografi, ataupun kondisi topografi, atau bahkan kombinasi dari semuanya ini. Nah, dalam melakukan pemilihan proses pengolahan, hal-hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah karakteristik air baku. Kita perlu menganalisa
karakteristik air baku ini seperti apa, mulai dari kualitasnya, mulai dari kuantitasnya, dan kontinuitasnya. Percuma kalau salah satu saja memiliki kekurangan, maka ini akan menjadi poin dalam pemilihan proses pengolahan. Atau bahkan airnya tidak secara kontinuitas akan memenuhi kebutuhan air. Ini akan juga menjadi pemilihan proses pengolahan. Jangan sampai kita membangun sebuah bangunan pengolahan air minum, tapi secara kontinuitas air baku yang kita miliki hanya bertahan sampai periode tahap pertama saja. Akan sangat sia-sia kita membangun bangunan dengan biaya yang sangat besar, tapi kita memiliki kuantitas air baku yang tidak cukup sampai periode perencanaan yang cukup lama. Kemudian yang kedua adalah karakteristik air yang dihasilkan. Nah, kita ingin air yang kita hasilkan ini seperti apa? Tentu sesuai dengan sesuai dengan baku mutu air minum. Nah, untuk menghasilkan air baku sesuai dengan baku mutu air minum tersebut, air yang dihasilkan maksud saya sesuai dengan baku mutu tadi, maka pemilihan proses pengolahan juga sangat penting untuk kita tentukan terlebih dahulu. Dilihat dari kualitas air. Kemudian yang ketiga, pertimbangan biaya investasi dan biaya operasi serta pemeliharaan. Nah, ini juga menjadi pokok yang harus dipertimbangkan. Serta ketersediaan lahan, jangan sampai kita punya air baku dengan kualitas yang bagus atau kualitasnya masih kurang. Nah, dari kualitas yang kurang itu kita butuh pengolahan, namun tidak ada lahan untuk melakukan bangunan pengolahan air itu, percuma saja gitu. Jadi hal-hal inilah, poin-poin inilah yang harus menjadi pertimbangan pokok sehingga bangunan pengolahan air bisa dilakukan, bisa continue sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Nah, untuk prosedur pemilihan, yang pertama adalah inventarisasi data karakteristik air baku dan tentukan tujuan pengolahan. Nah, kita perlu inventaris nih. Kita melakukan inventarisasi data karakteristik air baku kita apa, kualitasnya. Kita melakukan uji sampel terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan uji sampel, kita harus mengerti cara mengambil sampel air itu bagaimana. Jangan sampai salah dalam mengambil sampel. Nah, salah dalam mengambil sampel juga nanti akan berpengaruh kepada hasil, gitu ya, hasil dari kualitas air tersebut. Nah, bagaimana cara mengambil sampel itu sebenarnya sudah Bapak Ibu dapatkan di semester kalau tidak salah semester 3 ya, 3 atau 1 gitu. Jadi perlu kita lakukan inventarisasi data karakteristik air baku serta tentukan tujuan pengolahan. Jadi tujuan pengolahan kita ini apa? Karena tujuan pengolahan nanti akan menentukan pengolahan yang kita pakai, yang kita gunakan. Banyak unit-unit pengolahan itu juga tergantung dari tujuan pengolahan kita. Gitu. Kemudian yang kedua adalah bandingkan kualitas air baku dengan standar kualitas air minum. Jadi kalau kita sudah mendapatkan air baku, kita ambil sampelnya tentu dengan pengambilan sampel yang benar. Kalau air sungai, gimana cara mengambil sampelnya, berapa titik. Kalau dia air permukaan dengan lebar sungai yang besar, yang lebar, sehingga titik-titik sampelnya di mana. Nah, itu. Kemudian kita uji ke lab. Dia lihat di bukunya Pak Ali Masduki tabel 4.1 dan 4.2 itu parameter apa saja yang wajib
diuji. Jangan sampai kita menentukan sendiri tanpa melihat parameter wajib. Ada parameter organik, anorganik, sehingga saat kita menentukan kualitas air itu juga dengan cara yang benar. Setelah kita dapatkan parameternya, maka kita bawa ke lab. Kita uji lab dia. Berapa sampel yang kita bawa, kita uji lab. Kalau sudah keluar, kita bandingkan dengan standar kualitas air minum atau standar lain sesuai dengan tujuan pengolahan. Kembali lagi ke tujuan pengolahan kita. Yang ketiga adalah tentukan parameter kualitas yang akan dihilangkan atau diturunkan. Ini juga berkaitan dengan poin yang kedua. Setelah kita melakukan uji laboratorium air baku kita, setelah itu akan dibandingkan dengan standar baku mutu air minum atau tujuan dari pengolahan yang lain. Dari perbandingan tersebut akan terlihat mana parameter yang melebihi kualitas standar baku mutu atau mana parameter yang sudah sesuai baku mutu. Yang masih jauh dari baku mutu itu adalah parameter yang harus kita turunkan agar sesuai dengan kualitas standar air minum. Ini bisa dilihat di buku operasi dan proses pengolahan air, bisa dibuka di tabel 4 dan 4.1 dan tabel 4.2. Nah, ini adalah contoh penentuan unit pengolahan. Di sini kita bisa lihat tabel parameter yang akan kita uji, parameter kualitas air yang akan diuji di laboratorium. Kemudian ada baku mutunya, ada hasil analisisnya, serta kesimpulan dan pengolahan yang diperlukan. Coba kita lihat yang berwarna merah. Di sini yang kita lihat adalah tabel baku mutu dan hasil analisis. Kita bandingkan tabel baku mutu dan tabel hasil analisis. Jika hasil analisisnya jauh lebih tinggi dari standar baku mutu, maka parameter tersebut akan dilakukan penurunan kualitas air sungainya, yaitu kekeruhan misalnya. Kita lihat kekeruhan ini hasil analisisnya 75, sedangkan standar baku mutunya 5. Ini sangat jauh, sehingga ini melebihi baku mutu. Sehingga dari parameter yang jauh melebihi baku mutu ini, jenis pengolahan apa yang akan kita gunakan. Misalnya ada prasedimentasi, ada koagulasi, ada flokulasi, sedimentasi, dan filtrasi. Kemudian yang kedua ada besi. Besi standar baku mutunya 0,3. Hasil analisisnya 3. Ini melebihi standar baku mutu. Maka besi harus kita lakukan penurunan baku mutu, penurunan hasil analisis. Dengan cara apa? Terlihat di kolom pengolahan yang diperlukan, yaitu oksidasi Fe. Kita lihat mangan baku mutunya 0,1, hasil analisisnya 0,9. Ini juga melebihi standar baku mutu, maka harus dilakukan penurunan hasil analisis. Yaitu dengan cara apa pengolahannya? Dengan cara oksidasi Mn. Nah, ini fungsinya tabel penentuan unit pengolahan ini. Sehingga mahasiswa ketika dihadapkan dengan permasalahan ini, kita bisa menentukan unit pengolahan apa yang kita gunakan sesuai dengan hasil laboratorium uji kualitas air. Nah, kemudian untuk diagram alir ini sangat penting keberadaannya. Jangan sampai unit-unit pengolahan yang tadi kita sudah tentukan posisinya terbalik. Yang pertama, unit
semua unit proses dan operasi dalam urutan yang benar. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti hasilnya tidak akan sempurna. Kemudian yang kedua, semua pipa atau saluran menghubungkan antar proses. Semua bahan kimia yang digunakan dan titik pembubuhan. Jadi harus juga tepat di mana proses pembubuhan bahan kimianya, apa bahan kimia yang digunakan, itu harus jelas peletakannya, jelas unitnya di mana, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, semua peralatan yang digunakan sebagai pelengkap unit pengolahan, misalnya pompa, blower, tabung gas, valve, flow meter, samping point, dan lain-lainnya. Nah, ini harus diperhatikan. Ini adalah contoh diagram alir proses. Diagram ini akan berbeda-beda sesuai dengan baku mutu yang akan diolah. Misalnya, kita akan mengolah air sungai. Air sungai tentu karakteristiknya akan berbeda dengan air rawa yang bersifat payau. Karena perbedaan tersebut, maka unit pengolahannya pun akan berbeda. Coba kita lihat di poin pertama, kita akan melakukan pengolahan air sungai atau air permukaan. Di sungai identik dengan ada sampah di sana, ada begitu banyak polutan, airnya keruh, maka jelas unit pertama yang kita gunakan adalah unit screen. Ada screen yang akan memisahkan polutan-polutan solid tersebut yang akan masuk ke unit pengolahan kita. Maka ada screen di depan. Nah, kemudian air akan masuk ke intake kita. Kemudian dilakukan aerasi. Aerasi ini dikontakkan air tersebut dengan udara, sehingga kandungan oksigen dalam air menjadi lebih banyak. Setelah aerasi ada proses prasedimentasi. Prasedimentasi ini sifatnya opsional, tergantung juga air sungai yang kita gunakan. Prasedimentasi ini bertujuan untuk memisahkan solid liquid dengan cara sedimentasi. Jadi partikel-partikel diskrit yang akan mengendap di bak sedimentasi ini, dia mengendap secara individu tanpa pengaruh dari partikel-partikel yang lain. Artinya di sini tidak ada ketergantungan partikel yang akan mengendap dengan partikel yang lain, dan juga tidak butuh pembubuhan kimia. Kemudian yang berikutnya ada pembubuhan koagulan. Karena air yang diendapkan pada proses prasedimentasi satu, airnya tidak mungkin akan jernih, karena kekeruhan itu juga disebabkan oleh koloid yang bersifat stabil, maka koagulan di sini berfungsi untuk mendestabilisasi partikel koloid. Nah, setelah dicampurkan dengan koagulan, maka koloid yang tadinya stabil menjadi tidak stabil. Ikatan-ikatannya menjadi terpecah, kemudian ikatan-ikatan koloid tersebut itu akan diikat oleh koagulan sehingga membentuk mikroflok. Kemudian masuk ke bak flokulasi dan pengadukan lambat, maka flok-flok yang kecil tadi menjadi berukuran besar. Sehingga di proses sedimentasi akan diendapkan. Setelah itu masuk ke bak filtrasi. Filtrasi ini juga akan melakukan filter dengan filter pasir lambat ataupun filter pasir cepat. Kemudian masuk ke proses soda kapur dan pembubuhan desinfektan. Baru nanti akan dilakukan distribusi air ke pelanggan. Nah, ini adalah contoh diagram alir proses untuk pengolahan air sungai. Kalau kita lihat untuk air rawa yang bersifat payau,
akan berbeda pengolahannya. Ada proses penambahan pengolahan di sini, alternatif proses yang lain, yaitu pertukaran ion. Karena ada ion-ion di dalam air rawa tersebut yang bersifat payau. Kemudian ada pengolahan air tanah. Air tanah cenderung memiliki kandungan Fe dan Mn yang cukup tinggi, sehingga ada proses oksidasi. Ada proses oksidasi Fe dan oksidasi Mn untuk menurunkan kadar Fe dan Mn di dalam air tanah. Kemudian ada yang terakhir adalah pengolahan air tanah yang memiliki kesadahan tinggi. Nah, ini adalah contoh diagram alir proses yang mana yang menjadi titik tekan di sini adalah urutan gitu ya. Urutan unit operasi dan unit proses yang kita gunakan harus benar. Tidak boleh kita kita menaruh unit pengolahan sesuka kita. Karena setiap proses tersebut ada fungsinya masing-masing. Maka dari itu, pengolahan ini posisinya harus benar. Nah, ini ada beberapa alternatif proses yang tadi juga sempat saya jelaskan di diagram alir proses tersebut, yang mana alternatif proses ini akan digunakan jika kita mengolah air baku yang memiliki polutan atau memiliki kandungan air yang tidak bisa dihilangkan hanya dengan pengolahan secara fisik. Contohnya apa? Kandungan Fe, kandungan Mn yang ada di daerah air tanah, kemudian ada soda kapur. Nah, itu membutuhkan alternatif proses yang lain, yaitu misalnya ada ion exchange untuk menghilangkan ion-ion yang ada dalam air yang bersifat payau. Kemudian ada oksidasi untuk menurunkan kadar Fe dan Mn yang ada di air tanah. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kuliah hari ini cukup. Nanti akan ada tugas untuk praktik menerapkan prosedur pentahapan dalam menentukan air baku. Ini adalah bagian dari tugas besar, sehingga siap-siap untuk mengeksekusi tugas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.